Situasi di jalur Gaza kembali memanas setelah pasukan perdamaian Indonesia, TNI, melakukan operasi balasan besar-besaran terhadap pos-pos pertahanan milik Israel Defense Forces, IDF, di sepanjang perbatasan timur dan utara Gaza. Operasi yang diberi sandi Garuda Merdeka itu berhasil mengejutkan pihak Israel setelah TNI secara sistematis merebut satu persatu pos militer Israel dan menangkap para perwira yang memimpin operasi militer brutal di kawasan tersebut. Pada pukul 00.30 waktu Gaza, deru suara drone pengintai TNI mulai membelah langit gelap Gaza. Operasi ini dirancang dengan tingkat kerahasiaan tinggi di bawah komando langsung Mayor Jenderal Wisnu Adityo, pimpinan pasukan perdamaian Indonesia di Timur Tengah. Dalam pernyataan resminya, Wisnu mengatakan operasi ini merupakan balasan atas aksi brutal IDF yang beberapa hari sebelumnya menyerang konvoi pengungsi yang dikawal TNI di Khan Yunis. Pasukan elit Kopassus dan Denjaka yang tergabung dalam pasukan perdamaian langsung bergerak menyusup ke beberapa pos IDF, di antaranya Pos 13, Pos Ayalon, dan Pos Rimon yang selama ini menjadi pusat komando artileri IDF di kawasan perbatasan Gaza. Posisi mereka sudah kami pantau berminggu-minggu. Malam ini saatnya mereka membayar semua kejahatan terhadap warga sipil Gaza, ujar Letkol Aditya Surya, Komandan Operasi Lapangan. Dalam waktu kurang dari 4 jam, 7 pos utama IDF berhasil direbut. Tanpa sempat memberikan perlawanan berarti, puluhan tentara Israel menyerah setelah pos mereka dikepung, dan persenjataan berat dilumpuhkan oleh sniper TNI dari jarak jauh. Yang paling mengejutkan, di dalam pos Rimon, pasukan TNI berhasil menangkap hidup-hidup Kolonel Ariel Ben Yosef, salah satu perwira senior IDF yang dikenal kejam dan disebut-sebut sebagai dalang pembantaian warga di Deir al-Balah sebulan lalu. Ariel ditangkap dalam kondisi terluka di bagian lengan setelah sempat mencoba kabur ke bunker bawah tanah. Mereka kini diamankan di markas pasukan perdamaian PBB di Rafah, dan rencananya akan dihadapkan ke Mahkamah Internasional atas tuduhan kejahatan perang. Menurut laporan wartawan internasional di Gaza, operasi TNI kali ini dikenal sangat bersih. Hampir tanpa suara tembakan yang sia-sia, para sniper TNI menembak tepat sasaran di pusat komando listrik, CCTV, dan senapan otomatis di tiap pos IDF, sehingga membuat tentara Israel kehilangan komunikasi dan kendali. Ini operasi paling rapi yang pernah saya lihat selama bertugas di Gaza. Tidak seperti pasukan lain, TNI bergerak senyap, cepat, dan penuh perhitungan, ujar Jonathan Reeve, koresponden militer dari The Guardian. Di pos 13, hanya butuh 12 menit bagi regu Kopassus untuk merebutnya. Begitu sistem komunikasi dimatikan, tentara Israel kebingungan dan akhirnya menyerah. Di pos lain, sniper TNI menembak komandan pos dari jarak 700 meter, membuat moral pasukan IDF di pos tersebut runtuh seketika. Berita tentang direbutnya pos-pos mereka dan tertangkapnya para perwira menyebar cepat ke markas besar IDF di Tel Aviv. Mayor Jenderal Dan Goldstein, Panglima Divisi Selatan IDF, langsung memerintahkan seluruh pasukan di perbatasan Gaza untuk mundur ke zona aman dan memperkuat barikade dalam kota. Namun kekacauan internal terjadi. Beberapa unit tempur IDF menolak perintah mundur karena takut terperangkap oleh pasukan TNI yang sudah menyebar ke berbagai titik. Akibatnya, sejumlah pos IDF di utara Gaza ditinggalkan begitu saja oleh tentaranya. Sumber militer Palestina menyebutkan bahwa Israel mengalami kerugian besar, baik dari sisi personel maupun peralatan militer. Setidaknya 14 kendaraan lapis baja Merkava 4 dan 6 howitzer ditinggalkan di pos-pos tersebut. Sebagian kini sudah diamankan oleh TNI dan milisi Palestina. Pos Rimon jadi sasaran pertama. Dalam waktu 17 menit, sistem CCTV dan sinyal komunikasi pos dilumpuhkan drone elang hitam. 2 sniper Kopassus, Serka Yoga dan Praka Andri, menembak mati 2 operator senapan mesin berat IDF di menara pengawas. Saat pasukan Kopassus menyergap masuk, Kolonel Ariel Ben Yosef sempat mencoba kabur ke bunker bawah tanah, namun terluka di lengan setelah terkena tembakan sniper dari jarak 700 meter. Ariel akhirnya menyerah setelah pasukan TNI melemparkan granat flashbang ke dalam ruang komando. Pos Ayalon direbut dalam waktu 13 menit. Tanpa sempat memberi perlawanan, 11 tentara IDF menyerah setelah sistem senjata otomatis dilumpuhkan sniper TNI. Mayor Levi Malkov, komandan pos itu, ditangkap hidup-hidup setelah bersembunyi di ruang pendingin makanan. Sementara itu, di pos 13, pertahanan IDF runtuh hanya dalam 12 menit. Pasukan elit Golani Brigade kocar kacir setelah komandan mereka, Kapten Eitan Rosenfeld, tertembak di kaki dan ditawan. Di tempat lain, Letnan Eliav Shalom, perwira patroli lintas perbatasan, menyerah setelah melihat posnya dikepung penuh oleh pasukan TNI. Pos Dagan, Pos Elat, dan Pos Shomer juga berhasil dikuasai.
Total 54 tentara IDF tewas, 23 luka, dan 41 ditawan, termasuk 7 perwira. Berita tentang jatuhnya 7 pos penting IDF menyebar cepat ke markas besar militer Israel di Tel Aviv. Mayor Jenderal Dan Goldstein, Panglima Divisi Selatan IDF, langsung memerintahkan seluruh pasukan di perbatasan Gaza untuk mundur dan menarik pasukan cadangan dari Negev. Namun kekacauan terjadi di internal IDF. Sejumlah unit tempur menolak perintah mundur, takut terjebak di antara pasukan TNI yang sudah menyebar di berbagai titik. Beberapa pos di utara Gaza bahkan ditinggalkan begitu saja. Laporan menyebutkan, setidaknya 14 unit tank Merkava 4, 6 howitzer, dan puluhan senjata berat tertinggal di lokasi tanpa awak. Drone pengintai TNI berhasil merekam momen panik tentara IDF, melarikan diri, meninggalkan pos-posnya. Sehari setelah operasi, warga sipil Gaza mulai kembali ke kamp-kamp pengungsian dengan pengawalan ketat pasukan perdamaian. Puluhan anak-anak Gaza terlihat mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda terima kasih. Di beberapa ruas jalan Rafah, mural bertuliskan, "Terima kasih TNI Indonesia," mulai bermunculan. Operasi Garuda Merdeka sukses total, tanpa kehilangan prajurit satupun di pihak TNI. Semua pos yang direbut kini dijadikan zona aman kemanusiaan di bawah pengawasan PBB. Mayor Jenderal Wisnu Adityo dalam konferensi pers menegaskan, TNI akan tetap di Gaza hingga penjajahan atas Palestina benar-benar berakhir. Selama langit Gaza masih memanggil, Garuda Indonesia takkan pernah berhenti terbang, ungkas Wisnu. Sejak serangan IDF pada 9 Juni, markas komando TNI PBB di Rafah langsung berubah menjadi pusat aktivitas intens. Mayor Jenderal Wisnu Adityo, Komandan Pasukan Perdamaian Indonesia di Gaza, memerintahkan mobilisasi seluruh unit tempur dan intelijen. Pasukan Kopassus, Yonif Raider, Denjaka, dan Taifib dikerahkan. Letkol Aditya Surya, Komandan Tim Kopassus yang telah berkali-kali bertugas di wilayah konflik, dipercaya memimpin operasi lapangan. Drone pengintai Elang Hitam dan Raja Wali, 330 segera diterbangkan untuk memetakan posisi-posisi strategis IDF di sepanjang jalur perbatasan. Selama 2 malam penuh, drone-drone TNI mengintai dari ketinggian rendah tanpa terdeteksi. Mereka memetakan lokasi 9 pos utama IDF berikut kekuatan personel, persenjataan, serta keberadaan perwira-perwira tinggi. Data yang didapat menunjukkan lokasi para komandan operasi artileri Israel, termasuk Kolonel Ariel Ben Yosef, sosok yang selama ini dikenal kejam terhadap warga sipil Gaza.